Selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan pemeliharaan Tuhan, sehingga kita boleh beribadah bersama di minggu pertama di bulan Januari tahun 2021. Sebagai tahun anugerah Tuhan untuk kita semua. Walaupun kita masih melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing, tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap beribadah dan mencari hadirat Tuhan. Semoga pelayanan firman hari ini memberi kekuatan hidup percaya kepada kita sekalian. Pelayan firman hari ini, Ibu Pendeta Wijayanti Mokonio STH, bersama dengan majelis jemaat yang bertugas mengucapkan selamat beribadah. Kami jemput Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita masuk di dalam panggilan beribadah. Kita akan baca Mazmur 92, ayatnya yang kedua, 3, dan 5. Demikian firman Tuhan. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, Ya yang Maha Tinggi, untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Sebab telah Kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu. Karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Menyambut pelayan firman kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 224 baitnya yang pertama dan baitnya yang kelima, Masyurkan Rajamu. Masyurkan Rajamu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukur-Mu, bernyanyi bergema. Suara-Mu dan hati-Mu berpadu muji Tuhan-Mu. Nantikan bersyukur Sang Hakim semesta yang datang menjemput semua hamba-Nya. Suara-Mu dan hati-Mu berpadu muji Tuhan-Mu. Ibadah minggu pertama di tahun 2021 saat ini hanya didasarkan dalam pertolongan kuasa dan kasih Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam bagimu dari Yesus Tuhan kita. Kita muliakan Tuhan. Kidung Jemaat 331 bait yang pertama, siang malam musim tahun. Siang malam musim tahun gilir ganti melanyap. Bayang-bayangnya berlalu, tiada satu yang tetap. Hidup kita menjalani jangka waktu dunia. Tak terulang yang terjadi, tinggal tanggung jawabnya. Silakan duduk. Persekutuan ibadah minggu mengawali langkah-langkah kehidupan di tahun ini. Kembali hukum atau peraturan Allah
diperdengarkan bagi kita sekalian. Injil Markus pasal 12 ayat 29 hingga 31 berkata demikian. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Mari Bapak Ibu sekalian dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, setelah kita mendengar hukum peraturan Allah yang terutama maupun yang kedua, sungguh kita sadar seringkali kita lebih mengutamakan untuk mengasihi diri sendiri daripada mengasihi Tuhan dan sesama. Sebab itu di hadapan Tuhan tidak ada dosa yang tersembunyi. Marilah dengan rendah hati serta jujur kita berdoa, mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Kudus, inilah kami umat-Mu yang datang mengaku dosa, baik orang tua, pemuda, remaja maupun anak-anak. Seringkali dalam perjalanan hidup kami masing-masing harus kami akui, terkadang kami tidak mampu mengendalikan diri sehingga jatuh ke dalam berbagai-bagai dosa. Bahkan berulang-ulang dosa kami lakukan tanpa merasa takut dan malu pada Tuhan yang sudah beri pengampunan. Oh Yesus, kasihanilah kami anak-anak-Mu. Kiranya di awal tahun ini kami bertekad untuk siap dibaharui oleh Tuhan, hidup baru di dalam Kristus, sehingga layak untuk melanjutkan hidup di dunia ini. Dalam nama Yesus penebus dosa, kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat nomor 25 bait 1, Ya Allahku di cahayamu kita nyanyikan. Ya Allahku di cahayamu tersingkap tiap noda, terlihatlah manusia penuh lumuran dosa. Umat Allah yang dikasihi Yesus Kristus, sekali-kali Allah tidak membiarkan kita binasa oleh karena dosa. Karena itu Ia beranugerah menyatakan pengampunan bagi kita. Firman-Nya berkata dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita bersukacita atas anugerah pengampunan Allah. Mari kita aminkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 64 bait yang kedua. Ya Tuhanku, pabila kurenungkan. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di minggu pertama di tahun yang baru ini, kembali kita akan dibekali oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan bacaan kitab Yeremia pasal 31. Kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-34. Yeremia 31 ayat 31 hingga 34. Kita mulai dengan berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur masih dalam suasana sukacita tahun baru. Kami aminkan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kami ada oleh karena kemurahan hati Tuhan. Sebab itu, sebelum jauh kami melangkah melanjutkan hidup di tahun ini, kembali kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Mari urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus-Mu yang akan bekerja di dalam hati, pikiran, dan iman kami, sehingga firman ini tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi akan mendapat bagian penting dalam perjalanan hidup kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa ini. Amin. Kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 hingga 34 saya hendak bacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita dengarkan persembahan pujian bagi kemuliaan Tuhan dari kelompok pelayanan 1 Jemaat Maranatha Kawua. Dengan penuh kasih disilakan.
Tuhan memberkati Bapak Ibu kelompok pelayanan 1 melalui pujian yang disampaikan mengingatkan kita di awal tahun ini untuk menabur kebaikan, hal-hal yang baik, supaya ketika Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita, kita tentu akan hidup berkenan di hadapan Tuhan dan hidup kita tidak menjadi sia-sia. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Persekutuan ibadah minggu yang berbahagia, selamat pagi buat kita semua. Selamat hari Minggu, Shalom. Selamat kita berjumpa dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Masih dalam suasana tahun baru, kami juga mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Orang Kawa bilang Happy New Year. Ya, kita mengawali perjalanan hidup di tahun 2021 ini dengan selalu mengucap syukur. Kita bersyukur pada Tuhan yang memperkenankan kita semua ada di tahun ini, bahkan di minggu pertama. Orang bilang tambah tahun itu berarti kita bertambah usia. Ada yang bilang biar saki-saki sampai juga di tahun 2021. Biar ada virus corona sampai juga tuh orang di tahun baru. Biar begini-begini hidup, Tuhan perkenankan juga kita ada di tahun yang baru. Semua kita yang hidup di bumi ini tanpa memandang agama, status dan sebagainya, kita menyambut dengan sukacita. Dan jam 12 waktu pergantian tahun sangat dinanti-nantikan oleh setiap orang. Pertanda kita meninggalkan tahun yang lama dan siap menyambut kebahagiaan di tahun yang baru, karunia Tuhan. Nah, sekalipun masih dalam suasana corona, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dalam pertolongannya kita dapat meninggalkan tahun 2020 dan diberi anugerah melanjutkan hidup di tahun 2021. Jemaat Yesus Kristus, perayaan Natal di sepanjang bulan Desember yang lalu, sekalipun agar berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tetapi kita telah melakukannya dengan berbagai kesibukan, dengan penuh sukacita. Dan di hari ketiga ini kita menjalani lagi kehidupan yang baru yang Tuhan anugerahkan. Kita kembali akan bergelut dengan realitas kehidupan kita masing-masing. Mungkin sepanjang menyambut Natal dan Tahun Baru ada saudara-saudara kita yang datang dari berbagai tempat, sudah kembali dan mungkin akan kembali melanjutkan lagi pekerjaan kehidupan mereka masing-masing. Nah, demikian juga kita yang ada di bumi Sintu Maroso ini, kita akan kembali ke rutinitas hidup kita masing-masing. Yang kerja tentu akan kembali bekerja di kantor, yang berdagang masih akan terus melanjutkan usahanya, yang sementara sekolah akan melanjutkan lagi pendidikannya sekalipun hanya melalui daring. Ya, yang mabuk-mabukan, yang judi, yang malas ibadah, yang penipu, pembohong, yang papan curi, apakah masih akan dilanjutkan di tahun yang baru? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Bapak, Ibu, rekan-rekan pemuda, remaja dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Paling tidak di tahun yang baru ini, pasti ada semangat baru, ada harapan baru, ada rencana-rencana baru, dan lain-lain. Kalau anak muda, ya mungkin ada pacar baru, ada pasangan baru, atau ya sudah ada yang berencana mau menikah di tahun 2021 ini. Nah, kalau orang suami istri yang sudah lama berumah tangga, ya saya sarankan pakai saja pasangan yang solamai. Yang penting hatinya baru. Bukan
orang bilang baru. Hatinya yang baru. Nah, di samping ada semangat rencana baru, pasti juga akan ada tanda tanya, ada 1001 macam pertanyaan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimana dengan kondisi keamanan di Tanah Poso? Bagaimana kondisi kesehatan, ekonomi, politik, kehidupan keluarga, jemaat, bahkan bangsa yang kita cintai ini? Di tengah ketidakpastian itu ada satu yang pasti, bahwa orang percaya hidup di atas kebenaran janji Allah. Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru hendak menegaskan bahwa firman Tuhan itu intinya adalah perjanjian. Yang paling sentral dalam kehidupan orang percaya adalah hidup dalam perjanjian, hidup berdasarkan perjanjian, dan menaati perjanjian. Hubungan antara orang Kristen dan Tuhannya adalah hubungan perjanjian. Ada ikatan perjanjian yang kudus. Dan jangan sekali-kali kita memandang remeh. Karena Allah amat serius dengan perjanjiannya yang kudus ini. Bahkan Allah rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menggenapi janjinya itu. Umat Tuhan yang seiman, tindakan dan sikap Allah kepada kita sangat ditentukan oleh apakah kita setia atau tidak terhadap perjanjian itu. Apakah sesungguhnya isi perjanjian atau kontrak kita dengan Allah? Allah kita adalah Allah yang setia. Isi perjanjian Allah itu tetap tidak pernah berubah. Bacaan kita saat ini Yeremia 31 ayat 33 khususnya merupakan isi perjanjian yang berkata, aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Bahkan dalam perjanjian baru Ibrani pasal 8 dikatakan di sana, aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Itulah isi perjanjian Allah dan kita orang percaya. Dan luar biasa sungguh indah janji ini. Allah yang maha besar, maha kasih, maha kuasa, maha kudus, maha mulia dan seterusnya. Bahwa ia mau menjadi Allah kita, Allahku dan Allahmu. Nah saudara-saudara, kini kita telah berada di hari yang ketiga tahun baru ini. Kepada kita diingatkan bahwa kita mempunyai Yahweh sebagai Allah kita. Karena itu mengapa kita harus bimbang, khawatir dan takut? Orang yang mempunyai Yahweh atau Tuhan sebagai Allahnya tidak perlu takut terhadap apapun dan siapapun. Tidak perlu ragu menghadapi apapun dan tidak mudah menyerah menghadapi segala situasi dan kondisi. Dalam Mazmur 89 ayat 35 berkata, Tuhan memberi jaminan kepada kita, katanya, aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan aku ubah. Mazmur 105 ayat 8 berkata, bahwa ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Jadi kita semua tidak perlu takut karena ia telah menjadi Allah kita untuk selama-lamanya. Hari-hari di depan kita bisa saja menjadi tidak pasti. Tetapi yang satu ini amat pasti dan bisa diandalkan, yaitu Yahweh atau Tuhan mau menjadi Allahku dan Allahmu. Ketika jalan kehidupan kita mendaki sehingga napas kita terengah-engah. Ketika jalan itu menurun tajam sehingga langkah kita bagaikan tak terkendali. Ingatlah, Yahweh mau menjadi Allah kita. Ada sebuah ilustrasi. Ada seorang ibu yang mendatangi seorang pendeta. Dia mengeluhkan semua pergumulan dan persoalan hidupnya. Ia katakan kepada pendeta, pendeta, mengapa cuma saya yang punya pergumulan? Makan susah menelan, muka saya jarang tersenyum. Sungguh berat beban yang saya hadapi ini.
Kelihatannya orang-orang di luar begitu tersenyum gembira, sepertinya mereka tidak punya masalah. Lalu pendeta itu katakan, apakah ibu mau mengikuti saran saya? Ibu ini katakan, iya pendeta. Lalu pendeta katakan, kalau begitu silakan ibu mendatangi tiap-tiap rumah di kampung ini. Dan tanyakan apakah mereka punya masalah, punya pergumulan atau tidak. Jika mereka punya masalah, maka mintalah segenggam beras, lalu simpanlah beras itu di dalam kantong. Kemudian ibu tersebut mengikuti saran pendeta. Dia naik turun memasuki tiap rumah penduduk di kampung itu dan ternyata tidak ada keluarga yang tidak punya masalah. Dari sinilah ibu ini menyadari bahwa setiap orang atau keluarga punya masalah, punya pergumulannya masing-masing. Kata bijak mengatakan, yang terpenting bukan pada masalah itu, tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana kita mengambil langkah-langkah upaya untuk keluar dari masalah itu. Dan salah satu persoalannya adalah, maukah kita menjadi umat yang melibatkan Allah sebagai penolong kita? Karena itu jadilah umatnya yang baik. Dalam bacaan kita dikatakan, milikilah hati yang baru. Menjadi orang Kristen tidak hanya punya baju baru, tapi juga hatinya yang baru. Dan ini dapat dilihat dari seluruh segi kehidupannya. Jangan orang bilang cuma luarnya yang baru, cuma casingnya saja yang baru, tapi isi dalamnya, ya atau isi dalamnya cuma rakitan. Harusnya baru juga, memiliki hati yang baru, oleh karena telah dibaharui. Hidup dengan hati baru artinya hidup keagamaan kita betul-betul keluar dari hati yang tulus. Berdoa dari hati, bukan untuk dipamer. Memberi dari hati tanpa ada unsur tertentu. Mengampuni dari hati kepada orang lain. Jangan cuma di kulit saja, lukanya kelihatan kering, tetapi di bawah kulit lukanya malah makin meradang. Persekutuan ibadah syukur ke depan, tentu saja laut masih menggelora dengan hebatnya. Ombak-ombak besar belum berhenti menghantam dan menerpa. Realitas ini jangan pernah kita abaikan. Mesti sungguh-sungguh kita perhatikan dan perhitungkan. Namun demikian, arahkanlah selalu pandangan kita kepada Allah di dalam nama Yesus. Jangan pada gelombang-gelombang itu. Labuhkanlah harapanmu hanya pada Yesus, maka sungguh yang tidak mungkin jadi mungkin. Tidak ada yang mustahil jika Ia berkenan. Kalau torang mau tanya sampai kapan ini virus corona, tidak ada yang tahu. Tapi adalah lebih baik kita berhenti untuk bertanya kapan virus itu akan berakhir dengan mengarahkan hidup dan iman kita kepada Allah dalam nama Yesus. Biarkanlah Tuhan yang terus memegang kita. Biarkanlah Tuhan yang memegang terus tangan kita dan bukan kita yang memegang tangan Tuhan. Sekali lagi saya garis bawahi, biarkanlah tangan Tuhan yang memegang tangan kita dan bukan kita yang memegang tangan Tuhan. Kenapa? Sebab kalau kita yang pegang tangan Tuhan, seringkali kita melepaskan tangan Tuhan dan mencari tangan-tangan yang lain yang kita anggap lebih kuat. Tetapi kalau Tuhan pegang tangan saya, pegang tangan Bapak Ibu keluarga-keluarga, Ia tidak akan pernah melepaskannya. Inilah firman bagi kita di awal tahun yang baru ini. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Disilakan persembahan pujian dari vokal grup Joshua Generation. Dengan kasih Tuhan sekali lagi kami silakan.
berbahaya. Kadang rasanya manis, terkadang terasa pahit. Berbahagialah kau yang bertahan hingga sampai akhirnya. Tuhan akan memberi kehidupan kekal. Berbahagialah yang menabur dengan tangis, ia akan menuai dengan sorak-sorai. Berbahagialah yang menabur dengan air mata, pasti ia akan pulang dengan bersorak-sorai, membawa berkas-berkasnya. Berbahagialah yang menabur dengan tangis, ia akan menuai dengan sorak-sorai. Berbahagialah yang menabur dengan air mata, pasti dia akan pulang bersorak-sorai, membawa berkas-berkasnya. Dengan bersorak-sorai, membawa berkas-berkasnya. Kami mengucap syukur, berterima kasih anak-anak mengingatkan kita semua di awal tahun ini juga tentang hal menabur. Mereka yang menabur dengan menangis akan pulang dengan sorak-sorai. Itu berarti kita diingatkan untuk benar-benar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mengawali tahun ini, bahkan untuk seterusnya Tuhan memberkati. Saudara-saudara, di minggu pertama tahun baru ini Allah menunggu janji dan pengakuan iman kita. Disilakan berdiri bersama orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Masing-masing kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 388 bait yang ketiga, Yesus perlindunganku.
Yesus perlindunganku, telah mati bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar bertambah hati ku menantikannya, sampai harinya tiba dan fajar merebak. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara menyadari segala sesuatu yang kita miliki adalah anugerah Allah. Maka marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan untuk melanjutkan tanggung jawab pelayanan dan pembangunan. Firman Tuhan berkata dalam Ulangan 16 ayat 16 hingga 17, "Janganlah menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing memberi persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan kepada kita." Sambil kita memberi persembahan, baik pundi untuk pelayanan dan pembangunan, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 318 bait 1 dan 2, "Berbahagia tiap rumah tangga." Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita, tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri, tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia tiap rakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Untuk doa persembahan syukur dijemput jemaat untuk berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, sumber segala berkat, tempat kami meminta dan berharap, kepadamu-lah pujian dan hormat kami sampaikan. Engkau Allah yang senantiasa mencukupkan berkat-berkat dalam kehidupan keluarga dan jemaat. Hari ini hamba-Mu membawa segala ucapan syukur dan perolehan dari jemaat-Mu. Berkenanlah diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan jemaat-Mu. Sempurnakan doa syukur kami ini yang disampaikan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bersama kita muliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 299, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan.
Silakan duduk. Persekutuan ibadah minggu yang diberkati, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kami hendak membacakan pokok doa minggu hari ini dan pokok doa minggu 3 Januari 2021. Yang pertama, mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan. Keluarga Toban Tondawani, keluarga Makawata Lui, saudara Rizky Kaawan, keluarga Fando Pendete, keluarga Lamonja Pendete, keluarga Lamonja Onora, keluarga Raganti Tundugi, keluarga Raganti Molombi, keluarga Lanu Latulola, anak Maria Maksum, keluarga Pontolawokan Pode, keluarga Salawati Tondawani, keluarga Lario Yosep, keluarga Kulit Banatau, keluarga Duruka Salianggo, Bapak Leven Paranda, Bapak D Pendete, saudara Dedin Cali, saudari Tri Margareta Tagoe, Ibu Nika Tutri Elkana bersama anak Elsa dan Gea, dan keluarga Sasube Toripalu. Yang kedua, yang mengucap syukur atas hari ulang tahun pribadi maupun ulang tahun perkawinan keluarga, Saudara Reynaldi dan Ronaldo Makawata HUT ke-22, Saudara Deki F. Sampel HUT ke-21, Ibu Kope Gogali tanggal 26 Desember 2020, anak Tio Tunas tanggal 2 Januari 2021, Ibu Sampel Waro HUT ke-74 tahun, Ibu Lino Nehohi HUT ke-73 tahun, Bapak Hasombi HUT ke-59 tahun, anak Rafa Pasangka HUT ke-11 tahun, anak Karla Tadale HUT ke-15 tahun, keluarga Ponsedo Tomberenge HUT perkawinan ke-34 tanggal 29 Desember 2020. Kita menopang di dalam doa Bapak Ibu Saudara anak-anak yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mereka yang dalam proses pemulihan, juga orang-orang tua lanjut usia. Ibu Makpal Wuon, Bapak Erto Dongi, Ibu Pajo Lelia, Bapak F. Kawan, Ibu Lempo Harika 2, Ibu Mbayo Batelapa, Ibu Surga Mangedo, Ibu Tamamboyu Baede, Bapak M. Hengkeng, Bapak Penatua Matius Toban, Bapak Hans Tondawani, Ibu Marta Kanilo, Ibu Erbanangi Tunggele, Ibu Karinda Katuuk, Ibu Alasa Makalelanti, Bapak Yohanes Liman, Ibu Jade Pore, Ibu Galela Tunas, anak Kevin Pode, Ibu Siombo Walewangko, Ibu Badilo Kontul, Bapak Hagandu, Ibu Pusung Pora, Ibu Wangkai Tondawani, anak Harvey Tauno dalam perawatan di Rumah Sakit Parigi, Ibu Maksum Mokale dan Ibu Tunas Tawaliu dalam pemulihan, dan Ibu Akil Rengku. Yang keempat, yang bergumul keluarga Sumangkut Leni. Yang kelima, keluarga-keluarga dalam tanggung jawab kartu ambulans, keluarga Tindatulori, keluarga Mangile Taree, keluarga Paranda Sulu, keluarga Pesudo Towaki, keluarga Baciang Limonu. Yang keenam, mengungkapkan iman lewat kartu pembangunan, keluarga Ramimpi Taree, keluarga Lateka Pelego, keluarga Matri Panjaru, keluarga Tindatulori, keluarga Mangile Taree, keluarga Kalahala Tendengan, keluarga Kaitu Kandori, keluarga Paranda Sulu, keluarga Pesudo Towaki, keluarga Baciang Limonui. Perpuluhan anak Jaslin Kalei dan keluarga Sugi Posende. Yang berduka cita keluarga Manitu Matindas, keluarga Pindongo Lempo atas meninggalnya Bapak H. Pindongo, dan rumpun keluarga Tarakolopote, di mana almarhumah yang terkasih adalah pengurus perempuan klasis Poso Kota. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di sorga, Engkau Allah yang hebat, yang luar biasa. Kami boleh ada di hari ketiga di tahun yang baru ini. Kami bersyukur masih ada dalam kegembiraan sukacita atas karunia Allah melayakan kami ada di tahun karunia ini. Dan kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami bahwa di tengah-tengah pergumulan yang berat sekalipun, janji Allah tidak pernah berubah, akan terus menyertai kami. Dia akan tetap menjadi Allah kami, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama dalam sebuah persekutuan yang indah di hadapan Tuhan. Teguhkan iman percaya kami Tuhan ke depan, dalam suka duka berbagai kenyataan hidup. Biarlah kami selalu mengandalkan Engkau Allah, yang selama ini telah menolong kami di tahun-tahun sebelumnya. Hamba-Mu membawa semua ungkapan syukur jemaat
atas berbagai berkat-berkat yang mereka nikmati, yang mereka terima, yang mereka rasakan. Baik itu hari ulang tahun pribadi atau perkawinan dalam keluarga, sempurnakanlah ungkapan syukur mereka. Mereka yang bersyukur atas anugerah kesehatan, sementara dalam masa-masa pemulihan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan keluarga, juga nyata dalam usaha dan pekerjaan. Terima kasih kepada Bapa berkat pertumbuhan janin bayi dalam kandungan para ibu-ibu, pertumbuhan fisik dan rohani bagi anak-anak cucu cece kami. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk pertolongan-Mu Allah yang luar biasa atas usaha-usaha baik di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, pertumbuhan tanaman sayur buah-buahan, dan berbagai hal lainnya. Nyata segala pertolongan dan kebaikan Tuhan. Terlebih kami bersyukur untuk pekerjaan pelayanan dan pembangunan yang sementara berlangsung di tengah-tengah jemaat-Mu, Jemaat Maranatha Kawua. Terima kasih banyak Bapa. Mungkin ada di antara kami yang waktu yang lalu melakukan perjalanan, Tuhan telah melindungi, menyertai mereka, bahkan telah menolong dalam seluruh aktivitas yang mampu dilakukan. Terima kasih ya Tuhan, ungkapan iman melalui tanggung jawab kartu pembangunan ambulan serta perpuluhan. Mereka semua nyatakan dalam ketulusan iman, sungguh Engkau Allah yang hebat, yang telah mengaruniakan berkat-berkat dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Berkati jemaat-Mu yang sementara beribadah saat ini, suami, istri, orang tua, anak-anak, cucu, cece, seisi keluarga, dianugerahi kesehatan, berkat untuk melanjutkan pendidikan bagi anak-anak dan masa depan mereka. Kami bawa keluarga-keluarga yang sementara bergumul dengan rupa-rupa keadaan hidup. Tuhan, berikanlah hikmat bijaksana sorgawi, supaya mereka juga cakap untuk menanggung berbagai perkara. Jangan dengan pergumulan itu membuat mereka jatuh ke dalam dosa, tapi Tuhan tarik semakin dekat dengan Tuhan, menyadari kuasa dan kasih Allah yang tak pernah berkesudahan. Ya Tuhan, kami bawa jemaat-Mu yang sementara sakit dan dalam proses pemulihan, baik yang dirawat di rumah masing-masing, di rumah sakit, bahkan di luar kota Poso. Mereka yang bergumul atas penderitaan sakit penyakit anggota keluarga mereka. Ya Bapa, kasihanilah mereka semua. Berkati upaya-upaya yang dilakukan dokter, tim medis, baik itu melalui obat-obatan, makanan minuman yang dikonsumsi, masa-masa beristirahat, pendampingan keluarga. Bapa di sorga, tolong jamah tubuh-tubuh mereka yang lemah. Berikanlah kesempatan bagi mereka untuk menikmati kekuatan kesehatan, melanjutkan seluruh aktivitas kehidupan mereka. Wabah COVID-19 yang belum berakhir ini, masih kami bertada tangan di dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya kami tetap waspada, mengikuti semua himbauan-himbauan, dan berusaha memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini. Sadarkan kami Tuhan, betapa sungguh berpengaruh dalam kehidupan saudara-saudara kekasih kami yang lain. Karena itu biarlah kami masing-masing pribadi mampu menjaga tubuh kami, iman dan imun kami, sehingga kami aman dari virus corona ini. Doa kami untuk keluarga-keluarga yang masih berduka cita. Engkau sumber penghiburan yang akan terus mendampingi dan melawati serta menggembalakan kekasih-kekasih kami yang ditinggalkan oleh anggota keluarga yang mereka kasihi. Bupati, TNI, Polri, pemerintah, semua pemimpin di berbagai lembaga, anugerahkan kesehatan, kebersamaan, perlindungan, sehingga benar kami warga masyarakat menikmati situasi yang aman, yang kondusif. Demikian juga anggota Jemaat Maranatha kelompok 1 sampai 9, baik yang ada di kota Poso ini maupun yang ada di luar kota Poso, orang tua, lansia sampai anak-anak, diberkati oleh Tuhan. Khususnya anak-anak muda remaja, menjadi anak yang takut pada Tuhan, menghargai orang tua, mendengar nasihat, menghormati orang tua mereka. Semua pelayan di Jemaat Maranatha, khususnya yang bertugas hari ini, dengan segala pengabdian ketulusan mereka melayani, Tuhan memperhitungkannya, menganugerahkan kesehatan, berkat dan damai sejahtera bagi kehidupan pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Kami bawa rencana untuk minggu ke depan, semua kehidupan kami, usaha, pekerjaan, pendidikan kami
kami mohon berkat-Mu, kiranya kami dapat melakukan perjalanan ketika melaksanakan tugas tanggung jawab itu dengan penuh keselamatan yang daripada Tuhan. Ampunilah segala dosa dan salah kami ya Tuhan, dan kiranya kami dapat melanjutkan kehidupan ini oleh karena anugerah pengampunan yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kepada Bapa di sorga, Allah kami yang hebat, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, disilakan kita berdiri. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah sumber segala kasih karunia, menganugerahkan damai sejahtera bagi kamu, serta memberkati dan menyertai langkah kehidupan jemaat sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk. Saat teduh doa pribadi. Kami ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 440 bait yang pertama. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Demikian ibadah kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Kami yang bertugas hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.